Anak-anak didik kami yang terkasih, kita bertemu lagi di mata pelajaran matematika peminatan. Bapak harap semuanya sudah mempersiapkan diri untuk mengikuti pembelajaran di hari ini. Nah, hari ini kita masih belajar tentang vektor secara aljabar, dan hari ini kita akan khusus membahas tentang persamaan vektor dari sebuah garis lurus. Langsung saja kita mulai. Misalkan ada sebuah garis L. Ini adalah sebuah garis L, dan garis L itu melalui sebuah titik. Kita sebutlah titik A. Kemudian ada nanti di sepanjang garis L ini juga ada nanti sebuah titik R. Boleh di mana aja nanti, kita buatlah misalkan di sini titik R. Kemudian garis yang L tadi itu kita sebutlah nanti sebagai sebuah vektor P, gitu ya. Maka posisinya si R itu atau vektor posisinya nanti bisa kita nyatakan dalam vektor A dan P. Nanti caranya gimana? Kita buat aja nanti OR itu sama dengan OA, ya kan? Ditambah AR, di mana AR itu nanti adalah vektor yang dinyatakan dalam kelipatan P. Maka OR itu kita buatlah nanti vektornya adalah vektor posisi R. OA itu adalah vektor posisi A, ya kan? Ditambah T dikali vektor P. Nah, di sini T itu adalah sebagai skalar. Oke, T itu adalah sebagai skalar. T dinyatakan sebagai skalar dan merupakan perbandingan atau rasio AR. Oke, rasio AR terhadap vektor P. Oke, terhadap vektor P. Maka bentuk yang seperti ini disebutlah ini nanti sebagai apa? Persamaan vektor. Oke, persamaan vektor. Atau nanti sering juga dinyatakan sebagai kombinasi linier, gitu ya. Kombinasi linier. T-nya nanti tergantung perbandingan atau rasio yang diberikan. Oke, kira-kira seperti itu ya. Contoh nih, misalkan ada sebuah garis lurus yang melalui titik A. Titik A-nya nanti 2,-1. Dan gradiennya itu adalah nanti 3/4. Maka yang pertama, kita tahu bahwa gradien itu adalah delta Y per delta X. Inilah yang sama dengan 3/4. Artinya nanti dari sini bisalah kita nyatakan bahwa vektor garisnya itu adalah vektor apa? Atau kita buatlah itu vektor P-nya, ya kan? Vektor P-nya itu sama dengan X duluan baru si Y. Maka ini kita buat apa? 4I tambah 3J. Oke, ingat ya, menyatakan vektor dalam bentuk IJK. Kalau dia 3 dimensi, kalau dalam 2 dimensi berarti I dan J-nya aja. Nah, selanjutnya dia melalui titik 2,1. Oke, inilah kita buat siapa? Si A-nya. Maka nanti vektor posisi yang mau kita cari tersebut, oke, kita nyatakanlah itu vektor R. R itu sama dengan titik awalnya, titik A itu tadi berapa? 2,-1. Ya udah, kita buat aja 2-1 ditambah sebuah skalar. Kita nggak tahu berapa perbandingannya, kita nyatakan dalam bentuk apa? 4/3. Atau nanti hasil akhirnya adalah 2 ditambah 4T dan satunya lagi -1 tambah 3T. Oke? Inilah nanti si X, inilah nanti si Y. Oke, kalau misalkan yang ditanya hanya persamaan vektornya, ya udah sampai sini. Atau bisa kita nyatakan dalam bentuk apa? 2 tambah 4TI ditambah -1 ditambah 3T, ini si J-nya. Kira-kira inilah nanti persamaan vektornya. Tapi gimana kalau misalnya kita disuruh mencari dalam bentuk persamaan kartesius? Maka lihat di sini. Seandainya kita kan harus membunuh atau mengeliminasi si T-nya. Supaya T-nya habis, di sini kan
4T di sini 3T. Berarti ini kita kalikan 3. Oke, kita kali 3. Ini kita kali 3, yang ini kita kali 4. Oke, kalau kita kali 3 dia menjadi 3X itu sama dengan 6 tambah 12T, yang di sini nanti 4Y itu sama dengan min 4 ditambah 12T. Ini tinggal kita kurang supaya si 12T nya bisa tereliminasi. Maka dari sini dapatlah persamaan kartesiusnya 3X tambah 4Y sama dengan 10. Seandainya soal ini kita cari pakai rumus Y kurang Y1 gitu ya. Kita buatkanlah misalkan di sini. Apakah benar seperti ini dia? Y dikurang Y1, ini rumus persamaan garis, sama dengan M dikali X dikurang X1 gitu ya. Berarti Y dikurang Y1 nya tadi adalah min 1, berarti menjadi tambah 1. M nya tadi 3/4, X dikurang X1 nya 2. Kalikan, berarti 4Y tambah 4 itu sama dengan 3X dikurang 6. Pindahin minus 6 nya ke kiri, 4Y nya pindahin kanan. Berarti dari sini 4 tambah 6 itu 10, sama dengan 3X kurang 4Y. Sama ya. Artinya walaupun dia dalam bentuk vektor atau dalam bentuk persamaan garis, itu adalah garis yang sama. Oke? Kita lihat satu contoh soal lagi. Berikutnya kita masuk kedudukan dua garis sejajar. Kalau di persamaan kartesius sangat gampang untuk melihat bagaimana dua garis sejajar, tinggal lihat gradiennya sama atau enggak. Nah, kalau misalkan di persamaan vektor ini juga konsepnya kira-kira mirip. Nah, yang perlu kita perhatikan bahwa kalau nanti si P nya itu merupakan kelipatan dari si Q. Oke, kelipatan Q atau berlaku sebaliknya, maka itu udah pasti sudah bisa kita nyatakan bahwa kedua vektor ini adalah sejajar, atau kedua garis ini adalah sejajar. Bisa kira-kira ya. Yang kita perlu perhatikan adalah P kelipatan dari Q. Nah, atau Q kelipatan dari P. Jika misalkan vektor A dikurang vektor B itu kelipatan Q juga. Oke, kelipatan vektor Q juga atau kelipatan vektor P, maka kedua garis tersebut adalah garis yang sama. Oke, kedua garis tersebut itu adalah persamaan garis yang sama. Bisa kira-kira ya. Jadi kalau misalnya A kurang B nya kelipatan Q juga, maka itu bukan hanya sejajar tapi garis yang sama, kira-kira seperti itu. Nah, kalau sejajar kita hanya perlu memperhatikan bahwa vektor P dan Q itu saling berkelipatan. Contoh, buktikan bahwa vektor R sama dengan 2I tambah kurang 3J tambah S dikali min I tambah 3J dengan vektor R sama dengan 4I tambah T dikali 2I kurang 6J adalah sejajar. Maka yang kita perhatikan cukup si P dan si Q nya. Oke, ini P nya, ini si Q nya. Kalau kita perhatikan P nya itu sama dengan min I ditambah 3J. Sementara vektor Q nya itu sama dengan 2I kurang 6J. Ini bisa kita buat apa? Minus 2 kali min I tambah 3J. Artinya si vektor P ini merupakan kelipatan dari vektor si Q. Ya kan? Bisa kita nyatakan dalam vektor Q. Nah, apakah garis ini adalah garis yang sama atau bukan? Tinggal kita lihat apa? Si A kurang B nya. A nya di sini apa? 2I kurang 3J. A nya sama dengan 2I kurang 3J, berarti 2 min 3. Oke, vektor B nya itu sama dengan yang ini aja 4, berarti J nya 0. Nah, kalau kita kurangkan A dikurang B itu sama dengan 2 kurang 4 minus 2.
Oke, min 3 kurang 0 itu minus 3. Maka kalau kita perhatikan, kalau yang tadi di sini kan vektornya itu kelipatan berapa? Min 1, 3. Nah, ini dengan ini kan tidak sama. Artinya kedua garis ini hanya garis yang sejajar, bukan garis yang sama. Kira-kira seperti itu. Oke? Jadi demikianlah pembelajaran kita hari ini. Bapak harap semuanya bisa mengerti dan memahami. Dan kalau masih ada yang kurang paham, boleh ditanyakan melalui Google Classroom maupun melalui WhatsApp. Tetap dijaga kesehatannya, tetap rajin berlatih, dan ingat kalau keluar rumah jangan lupa mengikuti protokol kesehatan, memakai masker dan